Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya kakak bisa ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kecepatan yang mengerikan. Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Rao tidak mengetahui kapan pria berbaju hitam muncul di depan mereka karena kekuatan mereka. Pada saat yang sama, ide yang luar biasa seperti itu tiba-tiba muncul di hati ketiga pria tua berjubah hitam. Aku tidak tahu siapa kamu. Sepertinya kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku harap kamu tidak memikirkan urusanmu sendiri dan menyelamatkan dirimu dari masalah. Tidak lama kemudian lelaki tua berbaju hitam, yang adalah yang pertama, mengambil napas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada dua lelaki tua lainnya untuk kembali. Pada saat yang sama, dia melengkungkan tangannya ke arah pria berbaju hitam di depannya dengan nada yang agak berat. Mendengar ucapan itu, pria berjubah hitam itu tersenyum. Mata tua gelap lelaki tua pertama juga menyipit sejenak. Ada cahaya dingin di kedalaman matanya. Aku tidak mengenalmu. Lalu kenapa? Suara lelaki tua pertama masih rendah. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya berjalan dengan tenang dan negatif di belakangnya. Semangat juang diam-diam terkondensasi di telapak tangan yang ditutupi oleh jubah lengan bajunya. Meskipun aku tidak mengenalmu, tidak semua orang bisa memindahkannya. Di bawah jubah hitam, wajah Xiao Yan tampak semakin dingin. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari gerakan rahasia kecil lelaki tua itu dengan kekuatan jiwanya. Segera, cahaya dingin bersinar di kedalaman sepasang mata gelap yang ditutupi oleh pelat hitam. Apakah Anda memutuskan untuk campur tangan? Pertama, suara lelaki tua itu menjadi semakin rendah dan dingin. Pada saat yang sama, warna gelap bahkan lebih buruk di sepasang mata tua. Sementara Xiao Yan dan kedua belah pihak hendak memulai, kedua tetua tiba-tiba membuat suara di belakang Xiao Yan. Tuan, saya berterima kasih telah membantu kami terlepas dari keselamatan kami sendiri, tetapi kekuatan ketiga orang ini tidak lemah. Sekarang kami telah terluka parah. Tidak mungkin menghadapi mereka. Begitu kami kehilangan kekuatan tempur kami, Tuan akan hadapi mereka sendirian. Jangan khawatir. Katakan saja bahwa Cloud Pavilion tempatmu tinggal ada di mana-mana. Sehat. Mendengar pidato itu, kedua lelaki tua itu tampak sedikit tercengang. Segera setelah itu, mereka tahu alasan mengapa orang berjubah hitam membantu mereka. Mereka segera saling memandang, dan keterkejutan di mata mereka tak terkira. Tuan Hui, saya adalah penatua cabang Pavilion Yunyin di Yancheng. Dengan hormat melengkungkan tangannya ke arah pria berjubah hitam, dan kedua tetua dengan jujur melaporkan lokasi Pavilion Yunyin di mana mereka berada. Begitu Xiao Yan mendengar kata-kata yang hanya akan diucapkan oleh orang-orang di Pavilion Yunyin, kedua tetua segera berpikir bahwa pria berbaju hitam di depan mereka adalah orang dewasa di Pavilion Yunyin. Oh, Yancheng, Xiao Yan berbisik dengan suara rendah. Pada saat itu, Yancheng dan rombongannya tidak terlalu memperhatikan, sehingga mereka tidak menemukan bahwa ada cabang Pavilion Yunyin di Yancheng. Oke, aku paham. Segera, Xiao Yan mengangguk kedua orang tua di depannya. Ketika kedua lelaki tua itu melihatnya, mereka tampak lebih terkejut. Sepertinya tebakan mereka memang benar. Di hadapan ketiga saudaraku, kamu berani berbicara dengan mereka dan mati. Tiba-tiba, di depan Xiao Yan, lelaki tua pertama di antara ketiganya tiba-tiba menembak, seperti ular berbisa yang menyerang, dan bergegas ke Xiao Yan dengan cepat. Pada saat yang sama, dua lelaki tua berjubah hitam lainnya juga tiba-tiba berangkat pada saat ini, dan tiga bayangan bergegas bersama menuju Xiao Yan di tengah. Secara khusus, persiapan rahasia kepala lelaki tua itu membuat serangan mendadaknya lebih menakutkan. Melihat pola ini, dia sepertinya ingin mengambil nyawa Xiao Yan dengan satu pukulan. Kenapa? Kalau kamu sudah siap, kan? Kalian berdua tahan mereka, orang ini, aku akan menghadapinya. Namun, di hadapan pukulan tiba-tiba dari lelaki tua pertama, Xiao Yan mendengus dingin. Pada saat mengangkat matanya, darah naga Phoenix di tubuhnya langsung bersemangat. Begitu telapak tangannya berbalik, dia tiba-tiba menggenggamnya. Segera, dia meninju pria tua berjubah hitam di depannya. Bang! Kemudian saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba menyebar, dan gelombang kemarahan yang mengerikan menyapu ruang batu. Kekuatan yang kuat membuat seluruh ruang batu tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan susunan emas muncul di dinding untuk menahan semua gelombang susulan yang marah. Ketika pukulan itu jatuh,
Xiao Yan dan lelaki tua berbaju hitam mundur ke belakang, sementara dua lelaki tua berbaju hitam lainnya dihentikan oleh dua tetua paviliun Yunyin. Meskipun mereka masing-masing terluka, tidak sulit untuk menahan mereka. Kekuatan mereka masing-masing hampir sama, tetapi pria berjubah hitam itu mampu menekan mereka dengan mengandalkan jumlah orang, tetapi sekarang mereka satu lawan satu, mereka tidak akan takut. Sementara itu, di sisi ini, setengah kaisar. Kemudian, ketika lelaki tua berjubah hitam itu mundur beberapa langkah dan berdiri tegak di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kejutan dan keraguan. Setelah pukulan dan tabrakan barusan, dia jelas merasa bahwa kekuatan pria berjubah hitam di depannya jelas belum mencapai tingkat kaisar yang bertarung, tetapi yang mengejutkannya, telapak tangannya diblokir secara paksa olehnya. Ya, di lapangan saat ini, kecuali Xiao Yan, 5 orang lainnya, apakah 3 lelaki tua berjubah hitam atau 2 tetua paviliun Yunyin, telah mencapai tingkat bintang 1 Doudi. Meskipun mereka hanya 1 bintang Doudi, mereka sama-sama tak tertandingi dan kuat di mata orang kuat semi-kaisar biasa. Namun, pada saat ini, yang mengejutkan lelaki tua itu adalah bahwa napas yang diungkapkan oleh pria di depannya jelas tidak lebih baik daripada melawan kaisar, tetapi mengapa pria di depannya bahkan bersamanya dengan pukulan itu barusan? Bagaimana mungkin kamu hanya setengah kaisar? Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan heran. Sulit membayangkan bahwa 1/2 kaisar bisa mengalahkannya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan jika kekuatan orang di depannya telah mencapai keadaan transformasi dan mencapai tingkat puncak dari bintang 9 dan setengah kaisar, dia dapat menerobos tanpa menerobos. Tidak peduli bagaimana, dia tidak bisa menjadi lawan dari kaisar yang kuat, tapi sekarang, hal semacam ini benar-benar terlalu luar biasa. Oh, mengapa kamu memandang rendah semi-kaisar? Melihat ekspresi luar biasa di wajah pihak lain, Xiao Yan tersenyum dingin, menggosok tangan kanannya yang sedikit mati rasa, dan segera tubuhnya bergetar. Momentum Kaisar Bintang 6 dan setengah segera datang dari tubuh Xiao Yan. Pada saat momentum ini keluar, ekspresi wajah 5 orang, termasuk 4 orang yang bertarung di belakang Xiao Yan, terhenti sesaat. Ini, 6 bintang, setengah kaisar. Orang ini adalah setengah kaisar. Kemudian, penuh dengan kata-kata yang tidak dapat dipercaya, mereka tiba-tiba dimuntahkan dari 4 orang di belakang Xiao Yan, terutama 2 tetua di Cloud Pavilion. Melihat kekuatan Xiao Yan, kaisar setengah bintang 6, sepasang mata tua hampir ingin memakan orang. Kekuatannya jelas. Hanya ada 6 bintang dan setengah kaisar. Mereka harus bicara besar. Jika dia ada di sana, orang-orang ini tidak dapat memindahkan mereka. Orang ini, ada yang salah dengan otaknya. Kedua lelaki tua itu saling memandang dalam diam. Jauh di dalam mata mereka, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi putus asa. Saya khawatir pria berbaju hitam itu akan menjadi lucu. Hahaha. Pada saat yang sama, 2 tetua berjubah hitam tidak bisa menahan tawa. Memang, pemandangan di depan mereka benar-benar membuat mereka merasa sangat lucu. Tapi kemudian, sebelum mereka bisa bernapas keluar dari tawa mereka, tetua berjubah hitam yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba memutar alisnya dan dengan marah memarahi 2 tetua berjubah hitam. Apa yang kamu tertawakan? Tertawa. Singkirkan 2 orang ini. Aku akan berurusan dengan anak ini. Segera ditegur. Kedua tetua juga dengan cepat menyingkirkan pikiran bercanda mereka. Begitu mata mereka berbalik, mereka tiba-tiba menjadi tajam di mata mereka dan bergerak, jadi mereka bertemu dengan kedua tetua itu lagi. Kali ini, harapan di hati mereka padam, dan efektivitas tempur kedua tetua juga terpengaruh. Namun, begitu mereka bertabrakan, mereka segera jatuh ke dalam kerugian, dan kekalahan terakhir hanya masalah waktu. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan pikiran di hati keempat orang itu, pria tua berbaju hitam saat ini tidak terlihat terlalu santai di matanya. Bagaimanapun, dia secara pribadi merasakan kekuatan orang di depannya. Dia percaya bahwa kekuatan sebenarnya dari pria yang terbungkus jubah hitam itu jauh lebih dari itu. Kalau tidak, pukulan tadi tidak akan mengguncangnya kembali. Mainkan trik. Karena kamu ingin bertarung, Kaisar akan membiarkanmu melihat kekuatan yang kuat. Minuman keras keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyapu dan menekan Xiao Yan. Bersenandung. Dalam hal ini,
Xiao Yan juga memberikan dengungan dingin di hidungnya. Telapak tangannya di bawah jubah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Segera, pada saat ancaman, dia melangkah maju dengan ganas. Bidang peradangan. Saat lapangan terbuka, api panas segera menyebar dari kaki Xiao Yan. Suhu di seluruh ruang batu juga naik dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, semangat juang yang kuat juga keluar dari tubuh Xiao Yan, mematahkan momentum yang akan datang. Kemudian, Xiao Yan melangkah keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, dia datang ke pria tua itu. Dengan lambaian tangannya, dia memukul wajah lelaki tua itu dengan keras. Sialan, cepat, orang tua itu tidak berani gegabah. Dari momentum ini saja, kekuatan pihak lain lebih dari setengah kaisar. Saya khawatir kekuatan setengah kaisar bintang 6 hanya apa yang dia lihat di permukaan. Pada saat tinju Xiao Yan mengenai, lelaki tua itu melambaikan tangannya yang besar dengan keras, dan itu adalah tinju yang sama terhadap Xiao Yan. Kemudian, saat berikutnya, keduanya saling bertabrakan dengan sengit. Bang! Pukulan itu tidak membuahkan hasil. Sementara Xiao Yan berbalik, dia dengan cepat mengambil kembali lengan kanannya yang mati rasa dan meniupnya lagi dengan tangan kirinya. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan hampir 100 kali. Akhirnya, kedua orang itu bubar lagi setelah tabrakan sengit. Pada saat ini, wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit putih. Dibandingkan dengan orang kuat yang melawan kaisar dengan kekuatan paling murni, dia memang lebih rendah. Terlalu sulit untuk mengalahkannya sendirian. Kemudian, tubuh Xiao Yan bergetar, dan mati rasa di lengannya langsung hilang. Pada saat yang sama, telapak kakinya bergerak, dan dia ingin berlari ke lelaki tua berbaju hitam itu lagi. Namun, pada saat ini, Yu Guang dari sudut mata Xiao Yan melihat bahwa di belakang, salah satu dari dua tetua paviliun Yunyin akhirnya ditendang kembali oleh seorang lelaki tua berjubah hitam karena kurangnya dukungan. Saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu mengambil kesempatan untuk membunuh lelaki tua itu. Adapun tetua lain, meskipun dia dalam situasi yang baik, niatnya untuk menyelamatkan orang dihentikan oleh lelaki tua lain berjubah hitam, yang membuatnya seperti semut di panci panas. Sialan, hentikan. Melihat adegan ini, Xiao Yan langsung marah. Alisnya terkunci pada wajah di bawah jubah hitam. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak, dan dia tidak ragu untuk menembak pria tua berjubah hitam yang akan membunuh. Pada saat ini, di belakang Xiao Yan, lelaki tua berbaju hitam itu juga tersenyum dingin, bergerak, dan bergegas ke Xiao Yan untuk menghentikan penyelamatan Xiao Yan. Gaga, lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus melihat apakah kaisar setuju atau tidak. Orang tua itu tersenyum tajam, dan tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Xiao Yan. Begitu dia mengulurkan tangan besarnya, dia meraih pergelangan kaki Xiao Yan. Bajingan, keluar dari sini. Melihat adegan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah, dan lelaki tua berjubah hitam itu juga mendatangi tetua Yunyinge yang diusir, mengangkat tangannya, dan ingin memukul wajah lelaki tua itu. Pada saat kritis, Xiao Yan akhirnya melambaikan tangannya yang besar, dan cahaya pada cincin di antara jari-jarinya berkelap-kelip dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya hitam menghantam dada lelaki tua itu di belakang Xiao Yan. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan juga mengambil kesempatan untuk berkedip. Pada saat yang sama, darah naga Phoenix di tubuhnya mencapai titik ekstrim. Dengan lambaian tangannya yang besar, sisik ungu dan naga emas tertutupi dalam sekejap. Kemudian pada saat berikutnya, dia muncul di depan penatua paviliun yang tersembunyi di awan. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan menjadi garang, dan tinju kanannya yang terkepal tiba-tiba meledak. Pada saat telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu baru saja jatuh, tinju Xiao Yan seperti sepotong baja dan menabrak dada orang tua itu. 8. Tiang, runtuh. Pada saat teriakan marah keluar dari lubuk hatinya, lelaki tua berjubah hitam di depan Xiao Yan dan lelaki tua yang merupakan yang pertama dari ketiganya meledak pada saat ini. Ledakan. Dengan raungan keras, Xiao Yan melangkah mundur dan dengan cepat mundur dari kamar batu. Setiap langkah akan membuat jejak dangkal di tanah di bawah kakinya, dan ini adalah hasil dari kekuatan arai yang tersebar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya benturan tadi. Menstabilkan sosok itu, jubah lengan Xiao Yan tiba-tiba melambai, dan melepaskan semua kekuatannya. Kemudian, sesepuh paviliun Yunyin juga kembali ke pikirannya.
Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan darah dari sudut mulutnya. Sepasang mata tua yang keruh mau tidak mau meledak menjadi tatapan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Bintang 6 dan setengah di depannya telah memblokir pukulan seorang pejuang yang kuat, dan sepertinya dia tidak masalah. Setelah beberapa saat, sesepuh Pavilion Yunyin tidak bisa menahan perasaan terkejut untuk Xiao Yan di depannya. Pada saat yang sama, dia juga malu dengan pikiran negatifnya sebelumnya. Adapun Xiao Yan saat ini, setelah bentuk tubuhnya stabil, matanya di bawah jubah hitam segera terangkat, dan wajahnya menatap tajam ke orang tua berjubah hitam yang dikeluarkan dari sisi yang berlawanan. Telapak di bawah jubah lengan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Meskipun tembakan darurat menyelesaikan krisis orang tua di belakangnya, telapak tangan barusan juga membuat Xiao Yan menderita kerugian besar. Hingga saat ini, darah di tubuhnya masih mengalir deras. Di sisi lain, pria tua berjubah hitam, yang dipukul mundur oleh cahaya hitam, berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Xiao Yan. Tidak hanya darah merah cerah yang menggantung di sekitar mulutnya, tetapi juga raut wajah tuanya tampak sangat suram dan bermartabat. Awalnya, saya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh pria aneh berjubah hitam ini di sini, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan mengorbankan senjata pembunuh yang begitu mengerikan pada saat kritis. Di bawah jarak itu, lelaki tua itu tidak punya kesempatan untuk menghindar, dan benar-benar terkena cahaya hitam dari depan. Hasil langsungnya adalah beberapa tulang rusuk di depan dada lelaki tua itu hancur dalam sekejap. Yang membuatnya marah adalah bahwa pada saat cahaya hitam itu, bahkan semangat juang di tubuhnya meledak dalam sekejap, sehingga setelah cahaya hitam itu membombardirnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk kembali untuk sesaat waktu, jadi dia hanya bisa meledak kembali dengan kemarahan. Pria tua berjubah hitam itu mengangkat mata tuanya yang gelap dan menatap sosok kuat dengan cahaya ungu dan emas di depannya. Sampai dia melihatnya dengan jelas, ekspresi wajah tuanya berubah lagi. Murid di matanya tiba-tiba menyusut, dan emosi yang luar biasa tiba-tiba muncul di hatinya. Boneka, bagaimana ini mungkin? Sosok di depan kami hanyalah boneka tanpa nafas. Ketika kata-kata ketakutan di mulut lelaki tua itu keluar, semua orang di lapangan kecuali Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melihat lelaki tua itu dalam sekejap, dan kemudian mereka semua jatuh pada Raja Utara. Tiba-tiba, sorot mata orang-orang segera menjadi terkejut. Jelas, mereka juga menemukan bahwa sosok di depan mereka adalah boneka tanpa nafas. Bei Wang, lakukan. Tiba-tiba, Xiao Yan, yang berdiri di depan penatua pavilion tersembunyi awan, tiba-tiba berteriak seperti guntur di bawah jubah hitamnya. Segera setelah itu, Raja Utara, yang sedikit menundukkan kepalanya, mengangkat wajahnya yang acuh tak acuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak tanah dengan kuat, dan kekuatan mengerikan mengalir dalam sekejap hanya dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, bentuk tubuh Bei Wang, seperti anak panah, langsung menghilang di tempatnya. Ketika muncul kembali, itu muncul di depan lelaki tua berjubah hitam. Itu melambaikan tinjunya dengan marah dan memukul lelaki tua di depan dengan momentum yang luar biasa. Menghadapi serangan mendadak Raja Utara, lelaki tua itu terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa boneka di depannya sebenarnya memiliki kekuatan teroris yang sebanding dengan orang kuat yang melawan Kaisar. Saat ini, jantungnya tiba-tiba menegang, dan angin berburu yang kuat datang ke wajahnya, membuat napas di antara hidungnya mandek. Bagaimana jika kekuatannya sebanding dengan Kaisar yang bertarung? Boneka tetaplah boneka, kembalikan. Orang tua yang kembali ke akal sehatnya segera berteriak dengan marah. Sementara tubuhnya mundur dengan keras, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan menendang Raja Utara dengan keras. Ketika kepalan tangan dan kaki bertabrakan, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan bentuk tubuh Bei Wang dan lelaki tua itu juga mundur. Begitu tubuh Bei Wang bergetar, tubuhnya yang baru saja berhenti satu langkah, tiba-tiba berhenti, segera melompat ke depan, dan bergegas lagi ke lelaki tua yang dengan cepat mundur di depannya. Itu hanya Kaisar Semu. Keluar dari sini. Sadar akan kekuatan sebenarnya dari Raja Utara, bahkan jika ada senyum ganas di mulut lelaki tua itu, tubuhnya yang mundur tiba-tiba memberi makan, diikuti dengan pukulan keras, dan pukulan jatuh di dada utara. Raja yang datang saat ini. Bang! Begitu pukulan itu jatuh, semangat juang yang melonjak segera keluar dari telapak tangan lelaki tua itu, dan kekuatan yang kuat segera meniup dada Raja Utara ke dalam depresi yang dalam.
Gaga. Melihat adegan ini, lelaki tua berbaju hitam itu tidak bisa menahan tawa. Telapak tangan lainnya mengikuti dengan cermat dan jatuh di dada Raja Utara. Semangat juangnya tercurah. Seluruh peti Raja Utara benar-benar tenggelam dalam sekejap. Pada saat yang sama, tinju Raja Utara juga membombardir dada pria tua berbaju hitam itu. Bang! Pria tua berjubah hitam itu langsung merasakan sakit. Keduanya tidak bisa membantu terbang mundur. Begitu wajah tua itu memutih dan otot-otot di wajahnya terpelintir, aliran darah tiba-tiba tumpah dari mulutnya. Namun, raw begitu. Saat ini, sebagian besar wajah lelaki tua itu masih tersenyum. Hanya tatap muka, boneka itu sudah sangat tak tertahankan. Tingkat Kaisar Semu yang bertarung tidak ada apa-apanya di matanya. Gaga, dia tidak bisa menahan senyum anehnya. Namun, saat berikutnya, ketika lelaki tua berbaju hitam itu mendongak, senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Kemudian penghinaan di matanya berlalu dengan cepat. Bagaimana mungkin, sampai setelah film yang bagus, tubuh tertegun lelaki tua itu tiba-tiba mengendur, otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan kedutan yang hebat, dan bibir serta giginya bergetar dan berbisik di mulutnya. Pada saat ini, guntur hitam meledak dari tubuh Beiwang, dan energi kekerasan yang dilepaskan darinya dengan cepat memulihkan dada Beiwang yang tenggelam seperti sebelumnya. Selain itu, di bawah pengamatan cermat lelaki tua itu, dada Beiwang tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga warna ungu dan emas di permukaan tubuhnya, entah bagaimana, itu menjadi semakin murni. Namun, sebelum lelaki tua berjubah hitam itu bisa berbicara, Beiwang, tidak jauh di depannya, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, itu seperti cangkang yang dimuat. Dalam sekejap mata, dia datang ke pria tua itu. Dia melambaikan tangan besinya dengan keras, merobek kekosongan, dan membuat ledakan suara yang menusuk. Angin kencang bertiup, dan mengenai kepala lelaki tua itu lagi. Bang bang. Suara dentuman menyebar tanpa henti di ruang batu. Pertempuran antara Raja Utara dan lelaki tua itu menjadi semakin intens, tetapi pada saat yang sama, wajah dua lelaki tua berjubah hitam lainnya menjadi semakin suram dan bermartabat. Karena setelah tabrakan antara lelaki tua dan Raja Utara, semua luka yang diderita oleh Raja Utara akan pulih dengan cepat di bawah perbaikan guntur hitam yang dicat. Sebaliknya, lelaki tua berjubah hitam itu, bagaimanapun, adalah tubuh dari daging dan darah, konsumsi semangat juang, ditambah dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari Raja Utara dan bonekanya, adalah dewa perang yang tak terkalahkan, meskipun kekuatannya sendiri lebih kuat dari Raja Utara, dia bukanlah lawan dari Raja Utara setelah konsumsi yang begitu lama. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir dia akan dikalahkan sepenuhnya di tangan Raja Utara dalam waktu singkat. Saat ini, lelaki tua itu juga memiliki perasaan campur aduk. Setelah tabrakan sengit lainnya dengan Raja Utara, keduanya mundur puluhan langkah. Melihat bagian Raja Utara yang tenggelam pulih dengan cepat dengan mata telanjang, lelaki tua itu merasakan ledakan kecemasan. Kemudian dia dengan cepat melihat dua lelaki tua berjubah hitam lainnya pada saat bernafas, ketika mulutnya netral, dia berteriak. Kedua dan ketiga, apa yang kamu tunggu? Cepat, buat keputusan cepat dan selesaikan orang itu, lebih awal. Sialan, mudah untuk mengatakannya, kamu memiliki kemampuan, kamu datang. Mendengar ini, kedua lelaki tua itu juga ingin memarahi dengan keras. Awalnya, dengan kekuatan mereka seharusnya dapat dengan mudah menyelesaikannya dalam menghadapi dua orang kuat dengan level yang sama, terutama ketika mereka terluka dan kekuatan mereka telah rusak. Namun, mungkin itu adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh pria berjubah hitam yang menginspirasi mereka. Untuk sementara, serangan bersama mereka diblokir oleh mereka. Terlebih lagi, dengan pria berjubah hitam misterius yang menatap mereka, hampir setiap pukulan fatal dari kedua pria itu akan diblokir secara paksa olehnya, ini juga membuat kekuatan mereka tidak dapat benar-benar dimainkan. Namun, mereka hanya dapat menahan satu sama lain dan tidak dapat menemukan solusi lengkap untuk mereka. Adapun Xiao Yan saat ini, ketika dia melihat bahwa Raja Utara benar, bibir di bawah jubah hitam tidak bisa menahan senyum. Dilihat dari pencapaian Beiwang saat ini, dengan kemampuan pemulihan guntur, Beiwang hari ini telah mampu bertarung dengan kaisar biasa melawan orang kuat tanpa kehilangan angin. Bahkan, seiring berjalannya waktu, dengan keunggulan bonekanya, dia juga bisa saling mengalahkan. Dan ini masih Raja Utara dari level Kuasi Doudi.
Jika kekuatannya benar-benar mencapai level Doudi, aku khawatir dia bisa bertarung dengan yang kuat di tengah Kaisar Yixingdou sendirian. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi melonjak menjadi suasana hati yang panas. Kekuatan Raja Utara juga mewakili kekuatannya. Dengan cara ini, di masa depan, ketika dia menunggu 4 pintu utama depan, dia dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka semua. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas panjang dan tersenyum di dalam hatinya. Sekarang Raja Utara telah menjadi kaisar yang bertarung. Akun antara dia dan 4 gerbang utama juga dapat dihitung. Di masa depan, 4 gerbang utama pasti akan membayar harga untuk hal yang asli. Tiba-tiba, mata Xiaoyan di bawah jubah hitamnya tiba-tiba terangkat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar dan mulai dengan penggaris berat yang dicat hitam. Sekarang dia telah memilih untuk bertarung, dia tidak takut dikenali oleh pihak lain. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak berpikir dia bisa bersembunyi lama dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Karena dia harus mengungkapkan identitasnya cepat atau lambat, itu sedikit cepat atau lambat, apa bedanya? Pada saat penguasa berat muncul di tangan Xiaoyan, kedua lelaki tua berbaju hitam itu segera menoleh. Sekarang, mereka tidak berani memperlakukan Xiaoyan sebagai setengah kaisar biasa. Lagi pula, mereka belum pernah melihat setengah kaisar yang bisa mengalahkan yang kuat. Namun, ketika mereka melihat penguasa hitam besar di tangan Xiaoyan saat ini, sorot mata mereka tiba-tiba berubah. Dalam benak mereka langsung memikirkan seorang pria yang sekarang terkenal di seluruh wilayah barat. Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan. Menatap Xiaoyan di depannya dengan ketakutan, semangat juang di tubuh kedua orang itu mandek pada saat ini, gigi mereka gemetar, dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka tampak samar. Bagaimanapun, Xiaoyan bukan hanya orang paling terkenal baru-baru ini, tetapi juga legenda atas pencapaiannya. Mereka bertiga secara alami tahu tentang perang di kota Hanxi 3 bulan lalu. Meskipun mereka tidak sehebat orang biasa, mereka juga tahu bahwa Xiaoyan di depan mereka benar-benar mengenai wajah Sun Suo. Bayangkan saja Xiaoyan dapat mengalahkan Sun Suo di depan semua orang di seluruh kota Hanxi tanpa cedera. Sekarang tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Mendengar kata-kata kedua tetua, sudut mulut Xiaoyan di bawah jubah hitamnya naik sedikit, bahkan dengan cibiran. Selamat, tebakanmu benar, tapi 7 kali untuk mematahkan penguasa langit. Tawa dingin di mulutnya baru saja keluar. Tanpa menunggu suara itu jatuh, penguasa raksasa di tangan Xiaoyan tiba-tiba melintas di kepalanya. Segera, dia membuat upaya tiba-tiba di tangannya memegang penguasa raksasa. Tubuhnya dipenuhi dengan penggaris berat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, nyala api membumbung tinggi pada penggaris yang berat itu. Suhu di seluruh ruang batu juga menjadi sangat panas dalam sekejap mata. Kemudian, penguasa yang berat itu melambai dengan ganas, dan penguasa yang mengejutkan itu hampir memenuhi sebagian besar kamar batu. Pada saat kedua lelaki tua berjubah hitam melihat penguasa Mang yang mengejutkan, wajah mereka bahkan lebih ketakutan, tetapi mereka juga kuat dan kuat. Konsentrasi batin mereka jauh lebih sebanding. Segera, setelah beberapa saat, wajah mereka tampak lebih ketakutan, dia dengan cepat menjadi tenang. Kakak ketiga, lakukan bersama. Aku tidak percaya, dia benar-benar ilahi seperti rumor di luar. Salah satu dari dua tetua berteriak keras. Segera, tubuh di bawah jubah hitam tiba-tiba bergetar, dan semangat juang dalam tubuh melonjak dalam sekejap, berubah menjadi kolom cahaya pertempuran yang menjulang tinggi, dan membombardir bagian atas kamar batu. Berdengung, kekuatan besar mengalir turun, dan seluruh ruang batu sedikit bergetar pada saat ini. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah hitam lainnya, juga pada saat kata-kata itu jatuh ke mulut mantan, tubuhnya bergetar, dan pemandangan yang sama muncul lagi. Keterampilan bertarung manusia tingkat lanjut. Robek angin. Keterampilan bertarung manusia tingkat lanjut. Gelombang laut yang mengamuk. Keterampilan bertarung manusia tingkat lanjut. Robek angin. Gelombang laut marah. Di ruang batu besar, dua lelaki tua berjubah hitam meneriakkan bumi gemetar pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, di atas kepala mereka, energi pertempuran yang kuat mengembun dengan cepat. Dalam sekejap mata, seekor elang terbang yang ditransformasikan oleh semangat juang biru dan gelombang laut yang besar memadat.
Momentum dan tekanan yang kuat membuat kekosongan di sekitarnya runtuh, dan kekuatan sisa yang dikirim membuat orang gemetar di hati mereka. Di hadapan keterampilan bertarung tingkat manusia yang kuat, Rao merasakan tekanan tak terlihat di hati Xiao Yan saat ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah petarung yang kuat. Dia ingin melawan mereka dengan kekuatan satu orang. Tapi sekarang pedang itu terlepas dari sarungnya dan tidak bisa diputar kembali tanpa melihat darah. Jika dia ingin mengakhiri pertempuran di lapangan, dia harus keluar semua untuk menyelesaikan dua orang di depannya sebelum dia bisa menenangkan badai. Minum. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tiba-tiba memberikan minuman tajam di lubuk hatinya. Pikirannya bergerak. Semangat juang yang sengit di tubuhnya mengalir deras pada saat ini. Pada saat yang sama, rune yang jelas muncul perlahan di tengah alisnya. Rune ini mewakili pola keluarga dari keluarga Xiao. Ketika pola klan dikorbankan, semangat juang di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Bersama dengan nafas di tubuhnya, itu juga meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, napas Xiao Yan telah mencapai tahap akhir dari 6 bintang setengah kaisar, diikuti oleh puncak tahap selanjutnya. Akhirnya, di mata dua orang yang terkejut di depannya itulah dia menerobos ke tingkat bintang 7 dan setengah kaisar. Namun, ini lebih dari itu. Ketika napas di tubuh Xiao Yan berhenti sepenuhnya, kekuatannya secara mengejutkan mencapai tingkat tengah dari 7 bintang dan setengah kaisar. Bau orang ini, bagaimana? Sial, pokoknya, lakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Wajah dua tetua berjubah hitam berubah secara dramatis. Pada saat yang sama, semangat juang yang lebih melonjak di telapak tangan mereka mengalir deras pada saat ini. Kekuatan elang terbang dan ombak menjadi semakin terkejut pada saat ini. Oh, tiba-tiba, di mulut elang terbang, yang hampir nyata, tiba-tiba mengeluarkan teriakan gemetar. Pada saat yang sama, sepasang sayap besar bergetar keras. Tiba-tiba, tubuhnya yang besar menghantam kepalanya. Pada saat yang sama, lelaki tua lain juga bergerak di tangannya. Di atas kepalanya, gelombang yang mengamuk melonjak liar pada saat ini, seperti gelombang substantif yang naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan bagian atas kamar batu. Ombak bergejolak dan membuat suara seperti laut menghantam karang, sepertinya semua orang benar-benar berada di tepi laut saat ini. Minum. Segera, lelaki tua itu memberikan minuman tajam di mulutnya, dan hatinya bergerak. Gelombang di atas kepalanya segera menyerbu Xiao Yan dengan momentum yang bergejolak. Tetapi pada saat ini, kedua tetua pavilion Yunyin tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. Mereka masing-masing menampilkan dua keterampilan bertarung yang berbeda. Semangat juang mereka yang kuat terus meningkat di permukaan tubuh mereka. Dalam sekejap mata, semangat juang mereka yang kuat telah berkumpul di permukaan tubuh mereka. Jangan lupa, ada kita. Pada saat yang sama, keterampilan bertarung tingkat manusia yang terkondensasi di tangan mereka tiba-tiba dikorbankan pada saat ini dan diledakkan pada gelombang yang mendekat. Tuan Xiao Yan, aku tidak cukup kuat untuk membantumu terlalu banyak. Aku hanya bisa menahan satu untuk sementara waktu. Adapun orang itu, cukup, dia akan menyerahkannya padaku. Tindakan dua tetua pavilion Yunyin langsung membebaskan Xiao Yan dari banyak tekanan. Jika dia benar-benar diizinkan untuk berurusan dengan dua kaisar yang bertarung kuat pada saat yang sama, dia akan benar-benar tak tertahankan. Namun, jika dia hanya satu orang, Xiao Yan percaya bahwa itu seharusnya cukup untuk menghadapinya saat menggunakan pola keluarga dan darah Huang yang panjang. Benar saja, setelah melihat dua tetua Yunyinge, wajah dua lelaki tua berjubah hitam di seberangnya tidak bisa tidak berubah. Kemudian saat berikutnya, cimang yang mengejutkan melambai dari tangan Xiao Yan telah bertabrakan dengan elang yang mendekat. Tiba-tiba, suara ledakan yang mengejutkan menyapu ruang batu, dan gelombang pertempuran yang kuat dengan cepat tersapu dari pusat ledakan. Dalam sekejap, itu menjaga semua susunan ruang batu, mereka semua dihancurkan oleh energi yang kuat ini dalam sekejap. Seluruh ruang batu bergetar hebat pada saat ini. Bahkan di dalam beberapa ruang batu di dekatnya, orang-orang kuat itu juga menyadari fluktuasi energi yang kuat ini. Dengan satu pukulan, cimang Xiao Yan segera jatuh di depan elang terbang. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak masih ada di sini. Hanya satu cimang yang ingin mengungguli satu sama lain, tapi itu sedikit aneh. Gaga, Xiao Yan, kupikir kamu bisa memiliki banyak keterampilan. Ternyata kamu seperti ini. Dengan kekuatanmu, kamu juga ingin bersaing denganku.
Kamu benar-benar ingin mati. Melihat bahwa keterampilan bertarung Xiao Yan dengan mudah ditekan, lelaki tua berbaju hitam itu segera menunjukkan senyum menghina di wajahnya, dan hatinya tergerak. Ketika mulut elang itu netral, ia mengeluarkan teriakan yang tajam. Pada saat yang sama, lampu di atasnya tiba-tiba terkejut, dan sepasang cakar elang besar meraih kaki dan Mang Xiao Yan. Melihat postur ini, sepertinya dia ingin menghancurkannya. Menghadapi kata-kata sarkastik di mulut lelaki tua berjubah hitam, wajah Xiao Yan di bawah jubah hitam membangkitkan cibiran. Kemudian, pada saat elang terbang hendak bergerak, Xiao Yan tiba-tiba tampak dingin di matanya, melambaikan penggaris besar di tangannya, dan penggaris dan tenda megah lainnya, yang tiba-tiba meledak. 7 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. 6 kaki berturut-turut, yang satu lebih kuat dari yang lain. Hampir dalam sekejap, ia menyatu dengan kaki dan tenda pertama. Sampai saat ini, cakar elang mencengkeramnya dengan keras. Namun, penguasa dan tenda saat ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Cimang mengagetkan langit, seperti bendera api, dipasang di ruang batu yang begitu besar, sampai ke kubah dan turun ke permukaan. Hanya untuk penampilan luar biasa yang menghubungkan langit dan bumi, itu tidak sebanding dengan elang terbang di depan kita. Apa-apa, melihat pemandangan yang mengejutkan ini, ekspresi wajah lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Namun, sebelum dia melakukan tindakan apapun, tiba-tiba ada semburan api dan cahaya yang menyilaukan di kaki Mang yang mengejutkan. 7 penguasa langit yang rusak. Patah. Suara minuman keras tiba-tiba keluar dari lubuk hati Xiao Yan, dan pada saat yang sama, kaki mengerikan Mang dari api yang berbeda juga jatuh dengan keras ke arah elang terbang. Bang! Di bawah tenda kaki ini, elang terbang hanya bernapas beberapa kali, dan meledak dengan ledakan yang tumpul. Titik. Pada saat yang sama, wajah lelaki tua berjubah hitam itu memutih dalam sekejap, dan seteguk darah dimuntahkan, dari mulutnya segera, di ruang batu besar, sesosok berjubah hitam terbang mundur tak terkendali sampai akhirnya bertabrakan dengan dinding di dalam ruang batu, mengalir dengan kekuatan besar, dan seluruh tubuh langsung tertanam di dalamnya. Pah! Setelah dipukul dengan keras, lelaki tua itu mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya dengan cepat memutih. Kekuatan serangan Xiao Yan barusan tidak kurang dari serangannya di puncak. Terburu-buru, dia tidak bisa melawan. Serangan ini telah melukai kekuatan lelaki tua itu saat ini. Saat ini, dia hampir terluka parah. Kakak kedua, kontol, orang tua di sini dikalahkan. Di dua lingkaran pertempuran lainnya, wajah kedua lelaki tua berbaju hitam itu berubah secara dramatis. Kedua mata itu segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang tua yang terluka itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dua tetua pavilion Yunyin dan Raja Utara saat ini juga mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik dua tetua berjubah hitam lainnya. Setelah keterkejutan mundur kedua pria itu, kedua tetua pavilion Yunyin ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba membuat suara. Cukup, kembali. Dengan tangisan pelan, kedua tetua itu segera mengangkat tubuh mereka ke udara, dan segera saling memandang. Mereka mengerutkan kening, tetapi mereka masih mundur dengan enggan. Pada saat yang sama, di bawah panggilan pikiran Xiao Yan, tubuh besi Raja Utara melintas dan kembali ke sisi Xiao Yan. Sepasang mata kosong dan acuh tak acuh menatap 3 orang di seberangnya. Selama Xiao Yan memberi perintah, dia akan bergegas keluar lagi. Adapun lelaki tua yang merupakan yang pertama dari ketiganya, dan lelaki tua yang disebut saudara ketiga, dia buru-buru melintas dan dengan cepat mendatangi lelaki tua yang diusir oleh Xiao Yan. Kontol, kakak kedua, mereka buru-buru membantu lelaki tua yang jatuh itu dan melihat wajah putih lelaki tua itu. Mereka dengan cepat meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan dan berpikir sedikit. Jejak kekuatan jiwa dengan cepat mengalir ke yang terakhir. Setelah mereka melihat beberapa saluran di tubuh masing-masing, sorot mata mereka segera menjadi sangat suram. Meskipun ketiga orang itu tidak optimis satu sama lain pada hari kerja, sekarang satu orang terluka, dan perasaan mereka segera menyebar seperti sungai yang meluap. Xiao Yan, kepala lelaki tua itu berteriak dengan suara serak. Meskipun dia tidak berbalik, Xiao Yan juga bisa membayangkan ekspresi ganas seperti apa yang ada di wajahnya saat ini. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih langsung. Sementara wajahnya berubah, semangat juang di tubuhnya juga keluar dari tubuhnya saat ini.
Dengan tangan besar melambai dan uap air melonjak, dia dengan cepat memadatkan pedang biru air panjang di telapak tangannya. Ketika lengannya bergetar, bilahnya segera memotong kehampaan dan dengan paksa merobek kehampaan di depannya. Pedang yang dingin dan bersinar itu menunjuk ke arah Xiaoyan, dan ada tembakan ki yang kuat ke arah Xiaoyan. Merasakan kekuatan tembakan, Xiaoyan ke samping, kedua tetua dari Cloud Pavilion mengubah wajah mereka sedikit dan ingin bertarung. Tetapi Xiaoyan mengambil langkah cepat, memutar penggaris besarnya dari kiri ke kanan, dan memukul dan melambaikannya. Meskipun dia tidak menggunakan semangat juang apapun, itu hanya gelombang acak, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba tersapu dan berubah menjadi angin kencang. Ini membuat gelombang naik di kehampaan yang tak terlihat. Hanya satu tatap muka, angin kencang tak terlihat Xiaoyan menghancurkan angin kencang yang datang dalam sekejap dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan dekaden, dan kemudian bergegas menuju orang tua itu. Melihat kekuatannya dipatahkan dengan mudah, lelaki tua itu sangat marah. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya segera ditarik keluar, dan semangat juang meraung menjadi cahaya pedang yang ganas, yang menghentikan tenda penguasa yang tak terlihat. Namun, meski begitu, cahaya pedang dari pedang panjang lelaki tua itu patah. Melihat adegan ini, ke samping Xiaoyan, kedua tetua pavilion Yunyin tidak hanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, tetapi juga tidak bisa menahan napas dingin. Mereka saling memandang diam-diam, dan mereka semua sangat terkejut. Kapan Doudi menjadi begitu rentan? Cahaya pedang yang dipadatkan oleh semangat juang akan dipatahkan oleh kekuatan tak terlihat yang digunakan secara bebas. Terlebih lagi, sebelum itu, ia telah menghancurkan kekuatan dengan kekuatan yang sama. Hal semacam ini terlalu luar biasa. Pada saat yang sama, bahkan lelaki tua dengan pedang di tangannya yang berlawanan tidak bisa membantu mengecilkan pupil matanya di mata tuanya yang berlumpur. Kejutannya tidak lebih rendah dari dua yang berlawanan. Dia adalah orang kuat yang bertarung melawan kaisar. Bahkan jika dia menggunakan kekuatannya sesuka hati, itu cukup masuk akal untuk menarik perhatian seorang bintang 9,5 kaisar. Belum lagi, kekuatan Xiaoyan di depannya tidak lebih dari 7,5 kaisar. Namun, begitu saja, dia tidak hanya menghancurkan roh pedangnya dengan satu pukulan, tetapi juga menghancurkan semangat juangnya dengan ini. Hal semacam ini luar biasa. Sial, aku tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki dewa legendaris. Ada raungan yang tidak mau di mulutnya. Tubuh lelaki tua itu terkejut. Pedang panjang di tangannya diayunkan lagi, dan semangat juangnya sangat membara. Bentuk tubuhnya juga berlari ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Di bawah jubah hitam, wajah Xiaoyan yang sedikit pucat sedikit mengernyit. Meskipun salah satu dari tiga lainnya terluka parah saat ini, dia masih yang kuat melawan kaisar. Sangat tidak mungkin untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat dengan kekuatan dua lainnya, apalagi menahan mereka di sini selamanya. Tidak ada yang bisa dengan mudah memecahkan kekuatan kaisar pertempuran yang kuat. Mustahil untuk bertemu mereka setiap kali mereka dikirim ke pintu seperti Zhao Xian. Terlebih lagi, pertempuran mereka di sini pasti telah membuat beberapa orang di sekitar waspada. Namun, seseorang akan datang ke sini untuk waktu yang lama. Sebelum itu, Xiaoyan harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Jika tidak, apakah mereka dapat menyelesaikan tiga orang di depan mereka atau tidak, itu akan membawa lebih banyak masalah bagi Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan hanya bisa membuat keputusan cepat. Tuan Xiaoyan, ayo bantu kamu. Xiaoyan hendak bergerak. Di satu sisi, dua tetua pavilion Yunyin berbicara lagi. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan moral mereka dan ingin maju. Tidak, kamu tetap di sini dan pulihkan semangat juangmu sebanyak mungkin. Aku akan menyelesaikannya terlebih dahulu sesegera mungkin. Begitu ada kecelakaan lain, belum terlambat bagimu untuk melakukannya lagi. Xiaoyan melemparkan kembali botol giok ke masing-masing dari dua tetua. Setiap botol giok berisi 4 pil. Segera, tanpa menunggu mereka berbicara, Xiaoyan tiba-tiba berbalik, melambaikan penggaris besar di tangannya, dan penguasa cantik itu langsung meledak. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga tersapu, seperti kilatan petir, menerobos semangat juang yang mendekat, dan kemudian, mereka bertabrakan dengan lelaki tua berpakaian hitam yang bergegas kembali. Melihat Xiaoyan bergegas keluar, kedua tetua pavilion Yunyin menatap botol giok di tangan mereka dan memikirkan apa yang dikatakan Xiaoyan. Mereka mengangguk dan tidak ragu lagi.
Mereka membuka botol giok dengan satu tangan. Tiba-tiba, bau obat yang kuat muncul di wajah mereka. Raut wajah kedua tetua juga berubah dengan cepat saat ini. Pil urutan ketiga. Ada seruan dari dua orang pada saat yang sama. Apa yang ada di dua botol batu giok itu sebenarnya adalah pil tingkat ketiga. 4 pil di setiap kelompok menambahkan hingga 8 pil, 8 pil tingkat ketiga. Bahkan jika itu adalah koleksi dua orangnya, itu layak untuk dikoleksi. Namun, Xiao Yan membawa mereka keluar begitu saja di depannya, yang benar-benar bisa disebut masalah besar. Saya ingat sebelum saya datang ke sini, saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yan telah menjadi ahli herbal tingkat 3. Saya skeptis sebelumnya, sekarang sepertinya saya tidak mungkin salah. Di antara dua lelaki tua itu, seorang lelaki tua berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada usia Xiao Yan, dia hanyalah generasi kecil di daratan Yuanwu. Namun, kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan bahkan tidak dapat dicapai oleh beberapa pria kuat dari generasi yang lebih tua. Saya harus mengatakan, itu benar-benar bisa disebut teror seperti itu. Tutut, itu pahlawan muda. Dengan bakatnya, aku khawatir hanya ada beberapa anak muda yang bisa melihat seluruh benua dan membandingkannya dengan dia. Tidak heran bahkan pikiran Tuan Muda akan memujinya beberapa kali. Jika ada masa depan, Xiao Yan. Ya, itu milik panggungnya. Seharusnya ada di sana, Zhong Yu. Kedua lelaki tua itu menatap Xiao Yan yang berada dalam pertempuran sengit. Untuk sesaat, mereka sedikit lupa. Bahkan luka mereka hampir terlupakan. Ketika kedua pria itu sadar kembali, mereka dengan cepat duduk dan menelan satu pil di tangan mereka. Yang lain dikumpulkan dengan hati-hati. Segera, mereka bergegas ke kondisi kultivasi dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil di tubuh mereka. Dengan penyebaran kekuatan pil di tubuh mereka, luka pada kedua orang tua itu juga pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Tentu saja, meskipun luka di permukaan tubuh mudah dipulihkan, luka di tubuh merekalah yang paling sulit. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari pil 3 tingkat ini, meskipun mereka tidak dapat pulih sepenuhnya, mereka cukup untuk mengembalikan dua orang ke keadaan 70-80%. Dengan cara ini, bahkan jika mereka bertemu lagi dengan kaisar pertempuran yang kuat, mereka juga memiliki kekuatan backhand. Saat ini, menghadapi orang tua dengan pedang, serangan Xiao Yan menjadi semakin kuat. Untuk sesaat, dia juga membuat pihak lain kehabisan napas. Dengan kekuatan saja, kekuatan Xiao Yan hampir sama dengan yang terakhir ketika dia telah mengilhami darah naga Phoenix dan pola keluarga. Ditambah dengan kekuatan fisik Xiao Yan yang mengerikan, bahkan beberapa kaisar yang bertarung lebih kuat dan orang kuat juga tidak ada bandingannya. Dengan berkah api yang berbeda dan penguasa berat Xuan, lelaki tua berbaju hitam di depannya sama sekali bukan lawan Xiao Yan. Di hampir setiap tabrakan, Xuan Chongqi dapat menekan pedang panjang di tangan yang terakhir keluar dari busur yang sangat berbahaya, dan semangat juang yang tercakup di atasnya terus-menerus dibakar dan disempurnakan hingga kehampaan oleh api yang berbeda. Di depan Xiao Yan saat ini, kekuatannya sebagai bintang setengah kaisar tidak bisa sama sekali. Sialan, keluar dari sini. Penggaris yang berat itu menggosok dekat lagi. Saat ini, lelaki tua dengan wajah besi tidak bisa menahan raungan. Dia mengguncang penggaris besar itu kembali dengan telapak tangan yang berat. Pedang panjang di tangannya berputar dengan cepat dan menusuk dahi Xiao Yan ke arah yang sangat sulit. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dingin. Penguasa raksasa yang baru saja terguncang kembali tiba-tiba berbalik. Kemudian, bagian depan penggaris lebar menghantam ujung pedang panjang itu dengan keras. Kekuatan yang kuat membuat pedang panjang itu menekuk dengan cepat. Pada saat yang sama, percikan api meledak. Orang tua itu memegang telapak pedang panjang dengan erat dan tidak bisa menahan gemetar hebat. Kemudian, mulut harimau dari telapak tangan secara paksa retak oleh kekuatan besar, dan darah merah menyembur keluar darinya dan memercik ke lantai yang rusak di bawah, berubah menjadi bunga darah berwarna-warni. Mengejanya, menahan gerakan dari robekan luka, lelaki tua itu memegang gagang pedang dengan kedua tangannya. Pedang panjang yang bengkok dengan keras mendorong tepi penggaris. Semangat bertarungnya mengalir deras ke dalam pedang panjang itu, dan dia ingin memukul balik penguasa berat itu dengan ganas. Minum. Namun, segera setelah itu, Xiao Yan berteriak keras di mulutnya, dan cahaya api mengembun di matanya di bawah jubah hitam. Pada saat yang sama, api indah yang menutupi penguasa berat Xuan juga naik lebih keras. Klik.
Tiba-tiba, suara pecah yang jernih dan tajam terdengar di antara Xiao Yan dan dia. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak bisa mentolerir gerakannya. Pedang panjang di tangannya diikuti oleh suara patah yang tajam. Segera, pedang panjang itu patah di mata lelaki tua itu. Uff, pedang panjang itu patah, dan lelaki tua itu segera terlibat. Wajahnya menjadi merah. Dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, penguasa berat Xiao Yan membombardir dada orang tua itu pada saat berikutnya. Bang! Saat pukulan itu jatuh, lelaki tua yang terluka itu langsung terbang keluar dari tubuhnya tanpa terkendali, seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Akhirnya, dia ditopang oleh lelaki tua berwajah besi di belakangnya. Pada saat ini, 2 dari 3 petarung kuat telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Adapun yang terakhir, itu adalah yang tertua dari 3. Meskipun dia melihat bahwa kedua saudara laki-lakinya terluka parah oleh Xiao Yan, lelaki tua itu saat ini marah dan tidak bisa marah, bukan karena hal lain, karena Raja Utara berdiri di belakang Xiao Yan. Sekarang 2 dari 3 bersaudara itu terluka. Dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Jika tidak, begitu mereka bertiga terluka parah, mereka takut tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup di relik berbahaya ini, jadi mereka harus tetap mempertahankan satu orang. Setelah mengalahkan lelaki tua berjubah hitam, Xiao Yan juga berdiri tegak di udara, dan penguasa berat Xuan di tangannya dimasukkan ke dalam ring dalam sekejap. Sepasang mata bersinar muncul di bawah jubah hitam. Dia menatap dingin pada pria tua berjubah hitam yang berdiri di seberangnya. Segera, dia melihat ke pintu kamar batu. Saat ini, seperti yang diharapkan Xiao Yan, banyak orang kuat telah berkumpul. Tentu saja, kekuatan orang-orang ini hanya setengah kaisar, yang membuat Xiao Yanxin bahagia saat ini. Jika tidak, jika ada beberapa pejuang yang lebih kuat, dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Setelah melakukan 7 kali untuk mematahkan penguasa langit, dia memukul petarung yang kuat lagi dan lagi. Saya khawatir tidak mungkin bagi petarung biasa untuk melakukan ini, tetapi dia melakukannya dengan kekuatan setengah kaisar. Rekor seperti itu bisa disebut melawan langit. Tentu saja, di balik pencapaian seperti itu di langit, Xiao Yan saat ini juga telah mencapai titik di mana minyaknya habis dan lampunya kering. Jika bukan karena menakuti serigala lapar di depannya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah. Hanya untuk menyelamatkan gigitan terakhir kekuatannya, Xiao Yan menyingkirkan penguasa berat misterius itu agar tidak terlihat oleh pihak lain. Meski tidak takut, bagaimanapun juga, para pahlawan tidak bisa mengandalkan terlalu banyak orang. Ini bukan rencana jangka panjang untuk mengalahkan banyak orang. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang memasuki reruntuhan kali ini. Jika mereka berlarut-larut, itu hanya akan membahayakan Xiao Yan. Di luar kamar batu, ketika orang-orang itu melihat mata Xiao Yan, mereka semua mundur dan bersembunyi di belakang, karena takut orang mengerikan ini akan menginjakkan kaki mereka. Jika jatuh pada mereka, saya khawatir akan sulit untuk mati. Xiao Yan. Di seberang Xiao Yan, nada suara lelaki tua itu sangat tidak mau. Kata-kata yang dia gigit hampir melompat keluar dari sela-sela giginya. Orang-orang dapat merasakan niat membunuh yang kejam bercampur dengannya begitu mereka mendengarnya. Orang tua itu tidak sengaja memancing sekelompok orang di luar ruang batu untuk membuat umpan meriam ini, bukan karena dia tidak mengharapkannya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa di depan kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak kuantitas, bagaimanapun juga akan sia-sia. Menurutnya, Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan teroris untuk membunuh siapapun yang hadir. Meskipun kekuatan orang-orang di luar pintu tidak kuat, mereka tidak bodoh. Tidak mungkin untuk terburu-buru karena beberapa kata-katanya. Batuk, kakak, kita bertarung dengannya. Hari ini adalah kematian. Dengan ledakan diri, kita harus menarik punggungnya. Di pelukan lelaki tua itu, suara lelaki tua itu berjuang tanpa darah di wajahnya. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin untuk hidup. Kalau begitu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Yan yang berlawanan hidup. Diam, selama aku di sini hari ini, dia tidak akan mau membunuh kita. Aku akan membawamu keluar hidup-hidup. Suara bos sangat bermartabat, tetapi tidak sulit untuk mendengar dari kata-katanya. Selain bermartabat, juga bercampur dengan tekad. Saya percaya bahwa karena dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti bisa melakukannya. Pada saat yang sama,
Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan ada beberapa semangat juang di tubuhnya. Pada saat ini, dia siap bertarung dengan Xiao Yan di depannya. Jika dia gagal, dia akan berjuang keras untuk membawa Xiao Yan ke mata air kuning. Melihat adegan di depannya ini, pada saat ini, Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit dengan temperamen Xiao Yan. Meskipun ketiga orang itu kejam, mereka harus mengatakan bahwa persaudaraan itu tidak ada bandingannya. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Xiao Yan tentang kakak laki-laki tertua dan kakak keduanya. Mata di bawah jubah hitam tertutup perlahan, dan suasana di lapangan menjadi padat. Di luar gerbang batu, semua orang menahan napas. Suasana di lapangan sedikit mengerikan. Kamu pergi. Tiba-tiba, Xiao Yan di bawah jubah hitam mengeluarkan kalimat seperti itu, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tidak bisa memikirkannya, termasuk dua lelaki tua berjubah hitam yang masih terjaga dan berdiri di seberang Xiao Yan. Mereka juga kaget. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Saat ini, Xiao Yan, yang memaksa mereka ke dalam situasi sekarat dengan kekuatannya sendiri, ingin membiarkan mereka pergi. Kamu, apa yang kamu katakan? Kakak laki-laki tertua membuka matanya tiba-tiba, menatap Xiao Yan dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dan bertanya dengan suara gemetar. Anda, Xiao Yan membuat suara lagi. Suaranya tertekan dan gemetar. Kelemahan di tubuhnya telah membuatnya merasa sedikit kehilangan dukungan. Saat ini, orang-orang tidak punya waktu untuk memperhatikan detail ini. Pada saat ini, satu-satunya kejutan di hati mereka adalah bahwa Xiao Yan akan membiarkan mereka pergi. Jika ketiga orang ini mampu, Xiao Yan akan menjadi jiwa anak buah mereka, tapi sekarang. Kamu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami pergi? Kemarahan di mata Scarlet Boss dengan cepat memudar. Bagaimanapun, jika dia bisa membiarkan saudara-saudaranya hidup, bagaimana dia akan peduli dengan Xiao Yan saat ini? Ada banyak kesempatan untuk membalas dendam, tetapi yang terpenting sekarang adalah hidup. Kali ini, Xiao Yan tidak lagi berbicara, tapi diam-diam mengangguk. Pada saat yang sama, warna merah di mata bos telah menyebar. Dia tidak berani ceroboh. Sambil memperhatikan Xiao Yan dengan hati-hati, dia mengangkat yang kedua di belakangnya. Kekuatan tak terlihat menahan dua orang yang terluka di udara. Bos menatap Xiao Yan dengan hati-hati dan selalu waspada. Namun, ketika tiga orang dengan hati-hati datang ke gerbang batu tempat orang-orang mundur dan baru saja akan meninggalkan kamar batu, setelah tiga orang, Xiao Yan di bawah penutup jubah hitam membuat suara lagi. Tunggu. Saraf bos tiba-tiba menegang, dan semangat juangnya mengalir dengan cepat. Matanya berbalik dan menatap Xiao Yan. Niat membunuhnya di matanya mengembun lagi. Kalau mau tawuran, datang saja langsung. Ngapain repot-repot menggoda? Bos menatap Xiao Yan dengan wajah jelek. Mata merahnya seperti menelannya. Jika matanya bisa membunuh, aku takut Xiao Yan akan mati berkali-kali. Ketika kata-kata itu keluar dari gigi lelaki tua itu melambaikan tangannya yang besar, dan semangat juang yang bergejolak segera mengembun di telapak tangannya. Napasnya langsung naik ke puncak, dan dia selalu siap untuk melakukan pertarungan terakhir ini dengan Xiao Yan di depannya. Gelombang napas yang kuat menyebar di sekitar lelaki tua itu. Di luar ruang batu, orang-orang segera mundur dengan panik dan tidak berani melihat dari dekat. Mereka hanya bisa melihat lelaki tua berjubah hitam di depan pintu dari kejauhan, dan hanya sepotong kecil Xiao Yan berjubah hitam yang terlihat di kedalaman kamar batu. Wosh! Sementara lelaki tua itu bersiap untuk menembak, di tangan Xiao Yan, sebuah pita tiba-tiba melesat dari bawah jubah lengannya, seperti meteor, langsung ke lelaki tua berjubah hitam itu. Hah! Sadar bahwa tidak ada nafas energi di pita itu, lelaki tua itu mau tak mau sedikit mengernyit. Pada saat streamer muncul di matanya, dia curiga dan mengendalikannya di telapak tangan. Demi asuransi, lelaki tua itu tidak memegangnya di telapak tangan, tetapi mengendalikannya untuk mengapung di atas telapak tangan. Segera, ketika lelaki tua itu melihat dengan seksama, apa yang melayang di atas telapak tangannya adalah botol batu giok yang sangat indah. Di dalam botol giok, 6 pil bundar disimpan dengan jelas. Melihat ini, lelaki tua itu tampak sedikit terpana di matanya. Segera, dia menatap Xiao Yan, matanya menyipit, dan suaranya berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Ini 6 pil tingkat ketiga. Suara rendah kata-kata keluar dari mulut Xiao Yan.
Bentuk tubuh di bawah jubah hitam itu gemetar, dan butiran keringat seukuran kacang terus keluar di dahinya. Begitu suara Xiao Yan jatuh, pupil di mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, sementara botol giok yang tergantung di atas telapak tangan secara intuitif digenggam di telapak tangan. 6 pil tingkat ketiga sudah cukup untuk mengesankan sebagian besar yang kuat. Meskipun dia adalah orang kuat yang melawan kaisar, dia tidak bisa mengabaikan mereka di depan pil tingkat ketiga, terutama 6 pil tingkat ketiga. Pada saat yang sama, setelah itu, wajah orang kuat semi kekaisaran di luar kamar batu juga berubah dalam sekejap. Bahkan ketika mereka melihat orang tua di depan mereka, ada ekspresi keserakahan bersenandung. Tapi kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan dengungan dingin yang menghina di hidungnya, dan ruang itu bergetar. Orang-orang di belakangnya segera tampak seperti domba yang ketakutan dan dengan cepat mundur. Suasana di lapangan juga kembali tenang. Mata semua orang menatap Xiao Yan dan pria tua berbaju hitam saat ini. Mereka tidak pergi sejenak. Apa maksudmu? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya. Sebagai orang kuat yang melawan kaisar, dia lebih memahami nilai pil tingkat ketiga. 6 pil tingkat ketiga sudah cukup bagi Xiao Yan untuk mengundang orang kuat di tingkat melawan kaisar sebagai preman. Saat ini, perilaku Xiao Yan membuatnya sedikit tidak jelas. Namun, Xiao Yan tidak berkomitmen, yang membuat lelaki tua itu diam-diam mengerutkan kening, tetapi warna merah di matanya akhirnya mereda lagi. Hanya ketika dia melihat Xiao Yan, masih ada sedikit permusuhan, tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara lelaki tua itu hendak bertanya lagi, tidak jauh di belakang Xiao Yan, kedua tetua pavilion Yunyin, dengan mata tertutup, akhirnya terbuka perlahan pada saat ini. Kilatan cahaya dengan cepat melintas di antara kedua mata mereka yang keruh. Segera, begitu mereka tersenyum, mereka dengan cepat berdiri, mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke sisi Xiao Yan. Keduanya melirik Xiao Yan dan menatap lurus ke pria tua berjubah hitam di depan pintu kamar batu. Mereka tampak dingin di mata mereka dan berpikir sedikit. Mereka baru saja memulihkan banyak semangat juang di tubuh mereka. Mereka segera berkerumun saat ini. Napas yang kuat membuat kekosongan di sekitar mereka gelisah. Tuan Xiao Yan, orang ini, berikan saja pada saudara-saudaraku. Salah satu tetua berkata dengan getir. Sebelumnya, lelaki tua itu telah membuat mereka menderita untuk sementara waktu. Sekarang, saatnya untuk membayarnya kembali. Orang tua lain harus mengangguk. Mereka tidak punya belas kasihan untuk ketiga orang ini. Lagi pula, ketika mereka sekarat, tidak ada yang mengasihani mereka. Di sisi lain, pria tua berjubah hitam melihat kedua pria itu bangun. Wajahnya yang baru tenang tiba-tiba berubah. Dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Hatinya membaca sebuah gerakan. Semangat juang di dalam tubuhnya kembali keluar dari tubuhnya, maju selangkah dan melindungi kedua saudaranya di belakangnya. Jika kedua orang ini benar-benar melakukannya, bahkan jika dia melakukan segalanya, dia pasti akan menghentikan mereka di depannya. Dia memutuskan dengan kebencian. Wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi dingin, dan warna yang menentukan bisa terlihat di antara alisnya. Ketika dua orang di sekitar Xiao Yan hendak bertarung, Xiao Yan yang hampir tidak ditopang oleh tubuhnya, tiba-tiba meraih pergelangan tangan kedua orang itu. Tiba-tiba, mereka mengerutkan kening bersama dan bertanya-tanya mengapa Xiao Yan menghentikan mereka. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Xiao Yan memiliki telapak tangan yang dingin, sorot mata murid-muridnya yang dalam tidak dapat menahan perubahan. Dalam hati mereka, mereka tahu keadaan spesifik Xiao Yan saat ini. Ya, kedua orang tua itu saling berpandangan. Segera, mereka mengambil napas ringan dan mengangguk ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, semangat juang yang memancar dari permukaan tubuh berangsur-angsur pulih dari tubuh. Melihat adegan ini, lelaki tua berbaju hitam itu tidak bisa menahan sedikit pun, tetapi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Semangat juang berjalan dengan tenang dan selalu waspada. Ayo pergi. Karena Tuan Xiao Yan membiarkanmu hidup, kami akan segera pergi. Kalau tidak, bahkan jika Tuan Xiao Yan tidak mau bertobat, begitu kita berdua bertobat, kamu tidak akan mau pergi, di sini. Di antara mereka, seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, otot-otot di sudut mata lelaki tua itu tidak bisa menahan sedikit pun berkedut, tetapi memikirkan situasi saat ini, dia harus menekan semua keengganan di hatinya, dan matanya menatap dengan sungguh-sungguh ke arah itu, dua orang tua. Segera,
Dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan nada muram. Xiao Yan, ingat akun hari ini. Bahkan jika kamu mengambil pil tingkat ketiga, bisnis hari ini tidak begitu mudah. Kata-kata itu jatuh, dan lelaki tua berjubah hitam itu mengabaikan tatapan dingin di mata dua lelaki tua di samping Xiao Yan. Memegang tubuh dua orang di belakangnya, dia mengusir semua kaisar yang kuat dan setengah di depannya sambil berjalan keluar dari kamar batu, dan kemudian dengan cepat menghilang ke lorong. Sampai saat ini, Xiao Yan, yang mengenakan jubah hitam dan wajahnya putih, tiba-tiba melunak dan tertidur dengan bantuan dua orang di dekatnya. Di ruang batu yang sedikit bobrok, pada saat ini, dua orang tua dengan momentum tebal sedang duduk di atas lempengan batu yang relatif lengkap. Di depan mereka, sosok berjubah hitam berdiri dengan tenang. Dengan nafas dan hisapan di antara hidung sosok itu, energi surga dan bumi di ruang ini secara bertahap mengalir ke tubuhnya seolah ditarik. Sentuhan kemerahan secara bertahap muncul di wajah pucat pria berbaju hitam itu. Saat ini, selain dua lelaki tua yang duduk bersama, ada sosok kuat lainnya dengan pita ungu dan emas samar di mana-mana. Itu berdiri di samping pria berjubah hitam. Pada jarak seperti itu, jika salah satu dari dua orang ingin bertarung melawan pria berjubah hitam, dia dapat meluncurkan serangan balik secara instan, yang tidak bisa tidak mengejutkan kedua pria tua itu. Sosok tersebut jelas hanya sebuah wayang, namun seolah menyimpan kearifan yang berbeda dari wayang biasa. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya, kedua tetua juga dengan jelas menemukan bahwa boneka di depan mereka sebenarnya memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Setiap gerakan akan membuat lawan merasa sesulit bertarung dengan orang hidup, khususnya, tubuh King Kong-nya membuatnya sangat sulit. Boneka di tingkat Kaisar Semu dapat melawan prajurit bintang sejati tanpa kehilangan angin, dan bahkan secara samar-samar menekannya ke arah yang berlawanan. Tidak dapat dibayangkan jika kekuatan boneka itu naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, bahkan kaisar berpangkat tinggi tidak akan menjadi lawannya. Mendesis. Memikirkan hal ini, Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara mengisap AC dengan hati kedua orang tua itu. Tidak heran mereka sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah boneka yang kekuatannya bisa dibandingkan dengan manusia. Saya khawatir tidak ada yang bisa dengan mudah meremehkannya. Tentu saja, sementara mereka dikejutkan oleh kekuatan boneka di dalam hati mereka, mereka tidak lupa bahwa tuan boneka itu adalah orang yang lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa mencapai kebanggaan semacam ini dengan mengalahkan dua kaisar bertarung yang kuat sendirian. Terlebih lagi, orang yang melakukannya hanyalah kaisar bintang 6,5. Dengan pemikiran ini, ketika kedua tetua melihat pria berjubah hitam di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan yang begitu kuat dan boneka yang kekuatannya hampir tidak kurang dari tuannya. Saya khawatir mereka bisa berjalan secara horizontal di seluruh wilayah barat. Tidak heran 4 gerbang utama tidak bisa menangkapnya untuk waktu yang lama. Namun, mereka bersyukur bahwa tuan boneka itu bersama mereka. Jika tidak, jika mereka bertemu lawan yang begitu mengerikan, bahkan jika mereka kuat, mereka akan menderita banyak masalah. Ya, namun, tepat ketika kedua lelaki tua itu memiliki ide seperti itu di hati mereka, Xiao Yan, yang koma di depan mereka, tiba-tiba mengerang pelan. Segera, matanya yang tertutup bergetar lembut dan terbuka perlahan. Cahaya lembut yang lembut mengalir ke mata Xiao Yan pada saat Xiao Yan membuka matanya, yang membuatnya sedikit mengernyit. Setelah adaptasi singkat, itu terbuka perlahan. Pada saat dia membuka matanya, Xiao Yan melihat Raja Utara menjaga di sampingnya. Tubuh yang terakhir berdiri seperti menara besi. Momentum Weiran meyakinkan Xiao Yan saat ini. Dia tidak dalam keadaan dalam semua aspek sekarang, tetapi Raja Utara telah menjadi ketergantungan terbesarnya. Dengan Raja Utara di sampingnya, Xiao Yan akhirnya bisa merasakan rasa aman, meskipun ada dua tetua pavilion Yunyin di sekitarnya, itu tidak bisa membuat Xiao Yan benar-benar yakin dengan mereka. Hanya kekuatannya sendiri yang bisa membuat Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Inilah sebabnya mengapa kedua tetua tidak bisa mendekati Xiao Yan saat dia tidak sadar. Tuan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan bangkit, dua lelaki tua di sebelahnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya pada Xiao Yangong dengan prihatin. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meludahkannya, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja semangat juang yang dikonsumsi terlalu banyak. Ini bukan masalah besar, tetapi mungkin perlu beberapa hari untuk pulih sepenuhnya." Dalam perang ini,
Meskipun Xiao Yan telah menimbulkan kerugian besar pada dua pejuang yang kuat, justru karena inilah Xiao Yan menampilkan dua kartu trufnya, Darah Naga Phoenix dan Pola Keluarga. Kedua kartu truf ini memainkan peran penting dalam perang ini. Ini adalah penggunaan bersama dari dua cara ini bahwa Xiao Yan dapat secara paksa melukai dua pejuang yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Setelah menunjukkan pola darah dan keluarga naga Phoenix, konsumsi dua kekuatan darah akan membuat Xiao Yan tidak dapat menggunakan kedua cara ini lagi untuk jangka waktu di masa depan, yang tidak diragukan lagi akan mengurangi kekuatan keseluruhan Xiao Yan. Namun, tidak ada gunanya memikirkan itu. Xiao Yan paling khawatir tentang keberadaan buah Ninghun. Lagi pula, hal itu terlalu penting baginya. Jika dia ingin memurnikan ramuan es, Xiao Yan harus terlebih dahulu mendapatkan buah kondensasi jiwa. Tentu saja, Xiao Yan tidak lupa bahwa ada dua jenis bahan obat terakhir, tetapi salah satu dari ketiganya adalah bahwa Xiao Yan tidak dapat memperbaiki ramuan es. Mendengar kata-kata Xiao Yan, kedua tetua secara bertahap santai di hati mereka. Setelah memuji Xiao Yan, salah satu tetua dengan hormat mengirim cincin seputih salju ke Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, dan wajahnya yang pucat tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi keraguan. Meskipun dia menyelamatkan mereka, dia tidak mengatakan dia datang untuk barang-barang mereka. Hehe, Tuan Xiao Yan, semua barang di cincin ini ada di kamar batu ini. Mereka sudah ada di tas saudara laki-lakiku, tapi aku tidak menyangka akan bertemu ketiga orang itu. Jika Tuan Xiao Yan tidak tepat waktu, apalagi hal-hal ini, saya khawatir nyawa saudara-saudara saya akan hilang. Oleh karena itu, barang-barang di sini harus menjadi milik Xiao Yan terlebih dahulu. Petik 2. Orang tua yang menyerahkan Naji kepada Xiao Yan tersenyum hormat pada Xiao Yan. Melihat ini, lelaki tua lain juga tersenyum dan mengangguk. Tidak mudah bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka kali ini. Mereka tidak lagi berharap untuk mendapatkan barang-barang di dalam ruangan. Selain itu, warisan ini tidak kecil, dan mereka tidak membutuhkan barang-barang di kamar batu ini. Masalah besar adalah menemukan kamar batu lain. Melihat kedua lelaki tua itu menunjukkan penampilan ini, Xiao Yan dengan enggan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengambil alih Naji yang diserahkan oleh lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di kedalaman alisnya, gumpalan kekuatan jiwa dengan cepat menyembur keluar saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki Naji yang seputih salju dan menjelajahinya dengan cepat, untuk menemukan buah kondensasi jiwa yang dia butuhkan. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah beberapa pencarian, Xiao Yan tidak menemukan sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa, yang tidak dapat membantu tetapi mengecewakan Xiao Yan. Benar saja, tidak mudah baginya untuk menemukan sesuatu yang berharga seperti buah jiwa Ning. Namun, Xiao Yan tidak berdaya dan hampir menyerah. Ketika dia ingin mundur dari penjelajahan kekuatan jiwa, tiba-tiba, hawa dingin yang membuat jiwa terasa dingin dan kesemutan tiba-tiba datang dari sudut ring. Sadar akan hawa dingin, Xiao Yan tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan dengan cepat mengeluarkannya dari tumpukan harta surga dan bumi. Tiba-tiba, rumput biru es yang aneh dengan daun seperti salju muncul di depan Xiao Yan. Rumput beku. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.